Ketika istri gendut berubah langsing setelah disia-siakan part 2. Ketemu lagi ya sobat. Hari berikutnya Nena sudah mulai menyicil merapikan barang-barang. Davis, putra sematawayang Nena dan Roswan, memperhatikan apa yang dilakukan mamanya akhir-akhir ini. "Mama, kenapa barang-barang ditaruh di kardus semua?" Nena menghentikan gerak tangannya, berat memberitahu buah hatinya kalau papa dan mamanya diambang perpisahan. Selalu Nena berdoa selain diberi kekuatan untuk dirinya, ia pun ingin putranya bisa lebih kuat dan menerima. "Kita mau pindah, Ma?" tanya Davis lagi. Satu tangan Nena melingkar di pinggang putranya. Wajah ibu muda itu bersandar pelan. "Kita nanti nggak tinggal di sini lagi, Nak." "Kenapa, Ma?" Belum bisa menjelaskan sepenuhnya, Nena sudah gemetar. Lebih berat menghadapi anak sendiri daripada cibiran orang lain. "Udah malam sayang, tidur yuk," ajak Nena. Selama 6 bulan ini dia menempati kamar putranya. Kamar utama yang biasanya dipakai bersama sang suami sengaja dikosongkan. Tak bisa berada lama-lama di kamar itu karena kenangan indah dan kenangan buruk muncul silih berganti. Angin sore lumayan kencang hingga rambut Nena bergoyang dikibas angin. Parkiran tank begitu sepi karena penghuni asrama rata-rata berkumpul di lapangan voli. Sudah cukup lama aktivitas voli ini baru dilakukan lagi asrama sejak kemunculan wabah COVID yang membuat asrama sempat lockdown. Di tahun 2022, semua sektor mulai bangkit pelan-pelan. Sepi, ibu-ibu pasti ke lapangan voli. Kedua tangannya bertumpu pada kedua lututnya yang menyelonjor. "Bu Raswan," Nena menengadah lalu berdiri seketika saat tahu siapa yang menyapanya. "Bu Dangki." Wanita muda yang dipanggil Bu Dangki itu lantas menyunggingkan seulas senyum ramah. Kalau sore begini Bu Dangki memang kerap kali berolahraga untuk tetap menjaga badannya, menunjang penampilan. Namun olahraga yang dipilihnya adalah aerobik. Bu Dangki mendaftarkan diri sebagai member berbagai jenis kelas aerobik di sebuah sanggar yang lokasinya tidak begitu jauh dari asrama. "Habis aerobik, Bu?" tebaknya seraya memandangi Bu Dangki yang masih mengenakan celana ketat biru laut dengan atasan jaket panjang untuk menutupi baju senamnya yang ketat. "Iya, Bu Raswan." Mereka berdua lalu duduk bersama di bangku dekat parkiran tank. "Bapak-bapak bulan depan sudah pulang dari tugas ya, Bu?" Bu Dangki menoleh. "Iya, katanya malah lebih cepat." Nena mendengus. "Sebentar lagi saya sudah tidak tinggal di asrama ini, Bu," ujarnya pelan. Kepalanya menengok, memandangi sekeliling dengan hati berat. Suasana asrama ini sudah menyatu dalam kesehariannya, dan sebentar lagi ia akan meninggalkan tempat itu. Terasa akan ada yang hilang. Bu Dangki menoleh menatap lekat Nena prihatin. "Saya sudah dengar kabar mengenai rumah tangga Bu Raswan. Saya turut prihatin ya, Bu." Nena merasa lemas menghadapi kenyataan ini, tapi sudah jauh lebih siap dari bulan-bulan sebelumnya. "Terima kasih, Bu. Pada awalnya saya terlalu down, tetapi di beberapa bulan terakhir ini introspeksi diri. Mungkin salah saya juga, Bu." Bu Dangki menatap wajah tirus Nena, berdecak kagum dalam diam mendengarkan Nena menyelesaikan ceritanya. "Saya ini terlalu percaya diri. Dengan melahirkan anak darinya, saya merasa hanya sayalah satu-satunya wanita dalam hidupnya. Saya yakin dia setia dan keyakinan itu tanpa saya imbangi dengan sikap yang semestinya." Cerita Nena. Butuh waktu lama untuk menyadari di mana letak awal keretakan rumah tangga dan suami. "Selama ini, Bu, saya malas menjaga badan. Saya makan tanpa terkontrol hingga BB saya hampir 90 kg. Memang belum menikah pun saya sudah gemuk, Bu. Sekitar 65 kg berat saya sebelum nikah. Tapi setelah melahirkan saya bertambah gemuk, apalagi makan saya banyak. Dulu saya pikir biar saja saya gendut, toh udah laku ini," lanjut Nena. Ada senyuman sedih di wajahnya menyadari kekeliruan pola pikirnya. "Di rumah tiap hari saya memakai daster yang kadang robek masih saya pakai dengan alih merasa nyaman memakai daster, apalagi sudah robek. Mungkin pikir suami saya ini terlihat
dan terkesan seperti pembantu daripada seorang istri. Rambut saya aut-autan, kadang diikat sekadarnya. Suami mau menyentuh saja enggan, sudah bau dapur, aut-autan, dan pakai daster kumal. Di mana letak tertariknya? Nena tertawa malu, sudah lebih tegar menceritakan kekurangan dirinya. Bu Dangki ikut tersenyum lalu menepuk punggung tangan Nena. Pantas saja Bu kalau suami saya tertarik dengan perempuan di luar sana yang terlihat modis dan pintar, dandanan juga wangi. Tawa malu Nena berangsur menjadi senyum sedih. Memang Bu, tugas istri itu sebenarnya luar biasa. Di samping kita harus bisa mengurus rumah dan anak, istri juga harus bisa membuat betah suami di rumah. Rumah itu adalah surga kita. Buat suami kita itu senyaman di surga, dan kita adalah bidadari di surga rumah kita itu. Meski kita telah melahirkan anak beberapa pun, tapi jika kita tidak menjaga diri kita, besar kemungkinan suami melihat pemandangan luar yang lebih segar. Bukan hanya masalah penampilan Bu, tapi kenyamanan suami pada kita. Suami tidak akan mudah tergoda wanita lain jika kita pandai menggodanya, balas Bu Dangki menurut sudut pandangnya. Itulah ia berusaha keras menjaga badan sampai rajin aerobik di luar sana. Penggoda lebih berani menunjukkan kemelokan dirinya. Saya memang orang kaku Bu. Saya kurang berusaha menjadi istri yang berbakti. Kadang saya terlalu cuek juga. Kalau habis makan biasanya saya ngantuk dan tidur-tiduran. Nanti suami saya yang cuci piring dan bersih-bersih. Kalau saya lagi tidur, lama-kelamaan pastilah wajar suami saya jadi jenuh dan dengan perilaku saya. Nena terdiam sejenak. Sempat berpikir seandainya masih ada kesempatan kedua, saya ingin memperbaiki diri. Bu, kedua matanya terpejam beberapa detik. Tapi semua sudah terlanjur seperti ini. Mungkin dia bukan jodoh saya. Bersambung.